Hai teman-teman semuanya, jadi di sini kelompok kami akan membahas materi tentang lipid, di mana saya akan pertama menjelaskan materi poin A, yaitu pendahuluan. Langsung saja kita ke penjelasannya, di mana lipid atau lemak ini didefinisikan sebagai biomolekul turunan hidrokarbon yang mengandung satu gugus ester. Artinya teman-teman, lemak ini merupakan senyawa organik yang berasal dari karbon dan hidrogen, serta memiliki gugus fungsi ester dalam strukturnya. Lanjut, lemak dapat ditemukan di alam, namun memiliki sifat tidak larut dalam air. Ini berarti meskipun lemak umum terdapat di tubuh makhluk hidup, ia tidak akan bercampur jika dimasukkan ke dalam air. Namun, lemak larut dalam pelarut organik nonpolar seperti dietil eter, etanol, metanol, eter, kloroform, dan benzena. Hal ini terjadi karena lemak sendiri ini bersifat nonpolar, sehingga pelarut yang cocok untuk melarutkannya juga harus nonpolar ya teman-teman. Nah, dalam ilmu kimia, prinsip ini dapat dikenal sebagai like dissolve like, artinya yang serupa akan melarutkan yang serupa. Dengan kata lain teman-teman, lipid atau lemak larut dalam pelarut organik nonpolar karena mempunyai polaritas yang sama dengan pelarut tersebut. Nah, di samping penjelasan teks ini ada terdapat struktur kimia umum dari lemak. Teman-teman bisa perhatikan pada gambar di samping, di mana yang terdiri dari satu gliserol dan 3 rantai asam lemak yang ditandai dengan R1, R2, dan R3. Nah, ketiganya ini bisa sama atau berbeda tergantung dengan jenis lemaknya ya teman-teman. Selanjutnya, lipid banyak terdapat pada jaringan syaraf dan otak. Lipid atau lemak yang beredar di dalam tubuh diperoleh dari dua sumber, yaitu dari makanan dan hasil produksi organ hati, yang biasa disimpan di dalam sel-sel lemak sebagai cadangan makanan. Lipid atau lemak memiliki kandungan energi tinggi. Lipid atau lemak murni tidak berwarna, mereka memiliki rasa yang sangat hambar. Titik leleh lipid atau lemak tergantung pada panjang rantai asam lemak, penyusun, dan tingkat kejenuhan. Ketengikan hidrolitik lipid atau lemak disebabkan oleh pertumbuhan mikroorganisme. Yang selanjutnya, B. Klasifikasi lipid berdasarkan struktur kimia. Yang pertama, 1. Lipid sederhana atau homolipid. Lipid sederhana atau homolipid adalah lipid atau lemak yang tersusun atas lemak sejenis. Contohnya, gliseril trimpalimitat, gliseril trisertat, lilin. Kemudian di materi terdapat gambar. Berikut adalah struktur gliserid trimpalimitat atau juga dikenal sebagai trigliserida palmitat sesuai dengan gambaran umum seperti yang ditemukan dalam literatur kimia organik klasik seperti Fessenden 1986. Struktur gliseril trimpalimitat atau trigliserida palmitat. Gliseril trimpalimitat adalah trigliserida yang terbentuk dari satu molekul gliserol dan 3 asam palmitat atau asam lemak jenuh 16 karbon. Penjelasan struktur gliserol memiliki 3 gugus OH atau hidroksil yang masing-masing bereaksi dengan gugus COOH dari asam palmitat. Asam palmitat atau sama dengan CH3CH214COOH hasilnya adalah 3 ikatan ester yang menghubungkan rantai asam lemak ke kerangka gliserol. 2. Lemak majemuk campuran atau heterolipid. Lemak majemuk campuran atau heterolipid ini adalah tersusun atas asam lemak beda jenis, antara lain: A. Fosfolipid. Fosfolipid adalah senyawa yang mengandung asam lemak, gliserol, dan residu asam fosfat, serta mempunyai basa nitrogen. Fosfolipid berfungsi amfifilik, yaitu memiliki gugus kepala fosfat yang bersifat hidrofil dan gugus ekor lipid yang bersifat hidrofob. Fosfolipid sendiri terdapat dalam sel tumbuhan atau hewan. Contoh fosfolipid antara lain yaitu fosfolipid biliar atau membran sel. Teman-teman dapat melihat gambar contoh fosfolipid tersebut, di mana gambar tersebut menunjukkan struktur lapisan ganda fosfolipid yang merupakan komponen utama membran sel. Pada gambar tersebut terdapat struktur fosfolipid, di mana fosfolipid tersebut terdiri dari yang pertama hidrofilik atau kepala dan hidrofobik atau ekor. Yang pertama hidrofilik atau kepala. Bagian ini bersifat polar dan biasanya mengandung gugus fosfat.
pada bagian kepala ini menghadap keluar, yaitu ke lingkungan berair atau sitoplasma dan cairan ekstrasel. Yang kedua ada hidrofobik atau ekor. Bagian ini bersifat nonpolar, terdiri dari dua rantai asam lemak. Ekor ini menghadap ke dalam, saling berhadapan dan menjauh dari air. Pada gambar ini juga terdapat lapisan ganda atau biliar. Fosfolipid tersebut tersusun dalam dua lapisan biliar, yaitu kepala atau hidrofilik, di mana menghadap keluar dan ke dalam sel atau lingkungan berair. Yang kedua itu ekor atau hidrofobik, berada di bagian tengah, menciptakan zona yang tidak larut dalam air. Susunan pada gambar tersebut ini terbentuk secara spontan karena bersifat amfipatik fosfolipid atau memiliki dua sifat, yaitu hidrofilik dan hidrofobik. Kemudian pada gambar ini juga terdapat struktur yang membentuk membran plasma yang bersifat sebagai satu penghalang selektif atau memiliki zat yang masuk dan keluar sel. Yang kedua mendukung fluiditas membran sehingga memungkinkan pergerakan protein dan lipid. Yang ketiga, dasar untuk pembentukan struktur membran lainnya, misalnya protein integral, kolesterol, dan glikolipid. Selanjutnya pada contoh gambar ini juga terdapat mekanisme. Baik, next kita masuk dengan fosfatidilkolin atau lecitin, yang mana fosfatidilkolin adalah salah satu jenis fosfolipid paling umum di membran sel. Struktur dalam gambar terdiri dari beberapa bagian utama, diantaranya sebagai berikut. Nah, rantai asam lemak R1 dan R2 ditunjukkan di sebelah kiri gambar R1 mengikat C dan R2. R1 dan R2 adalah rantai hidrokarbon panjang atau asam lemak yang bisa berupa yang pertama asam lemak jenuh, contohnya planetat, dan asam lemak tak jenuh, contohnya oleat. Kemudian ada bersifat hidrofobik, membentuk ekor dan struktur lipid belayar. Kemudian ada kerangka gliserol C, itu yang di bagian tengah. Ada 3 karbon dalam gliserol menjadi titik sambungan. Di antaranya, 2 karbon pertama mengikat rantai asam lemak, karbon ketiga mengikat gugus fosfat. Adapun gugus fosfat yaitu minus PO4 yang mana terhubung ke karbon ketiga dari gliserol, terdiri dari 1 atom fosfor atau P, 2 oksigen atau O yang membawa muatan negatif, berikatan ke gugus kolin, kemudian itu bersifat hidrofilik atau menarik air. Kemudian ada gugus kolin di sebelah kanan gambar yaitu CH2, CH2N+, CH3. Itu merupakan gugus kuartener amina bermuatan positif menjadi fosfatidilkolin sangat polar dan hidrofolik. Itu berperan penting dalam struktur dan fungsi membran. Kemudian ada pun sifat-sifat amfifatiknya, di antaranya bagian hidrofobik yaitu ekor asam lemak terdiri dari R1 dan R2. Bagian hidrofolik gugus fosfat tambah kolin. Struktur ini membuatnya ideal untuk menyusun bilayar lipid dalam membran sel. Selanjutnya, fosfatidiletanolamin. Pertama, di sebelah kiri gambar ada 2 rantai asam lemak, keduanya ditandai dengan simbol R1 dan R2. Setiap R terhubung ke karbon yang memiliki ikatan rangkap 2 ke oksigen, lalu terhubung ke gliserol. Bagian ini disebut ikatan ester. Di tengahnya ada gugus gliserol, yaitu 3 karbon yang menjadi rangkap utama. 2 karbon pertama terhubung ke asam lemak dan karbon ketiga terhubung ke gugus fosfat. Gugus fosfat ditunjukkan dengan atom P atau fosfor yang dikelilingi oleh 4 oksigen. Salah satunya punya ikatan rangkap 2 ke oksigen, 2 lainnya ikatan tunggal, dan 1 lagi terhubung ke gugus etanolamin. Gugus etanolamin ini terdiri dari 2 CH2 lalu terhubung ke nitrogen yang memiliki 3 gugus CH3 atau metil. Jadi kita bisa menyebutnya sebagai gugus trimetilamina yang membuat bagian ini bermuatan positif.
Selanjutnya yaitu fosfatidilinositol adalah salah satu jenis fosfolipid yang tersusun dari dua asam lemak atau R1 dan R2 yang terikat pada gliserol melalui ikatan ester. Yang kedua yaitu satu gugus fosfor yang terikat pada posisi C rangkap 3 gliserol. Dan yang terakhir yaitu gugus inositol atau gugus gula siklik dengan 6 karbon dan 6 gugus OH yang terikat pada fosfat. Selanjutnya fosfatidilserin. Yang pertama kerangka gliserol atau 3 atom karbon utama. Karbon pertama dan karbon kedua terikat pada 2 asam lemak RCOO bersifat hidrofobik. Karbon ketiga terikat pada gugus fosfat min PO4 bagian penghubung kepala polar. Yang kedua gugus fosfat menghubungkan gliserol dengan kepala polar berupa asam aminoserin. Yang ketiga asam aminoserin atau kepala polar memiliki gugus rangkap NH3+ atau amin, rangkap COO- atau karbosilat, rangkap CH2-OH atau rantai samping khas-serin. Serin menggantikan posisi etanolamin seperti pada fosfatidilatenolamin, memberi sifat hidrofilifik pada molekul. Selanjutnya, lisofosfolipid adalah turunan dari fosfolipid yang hanya memiliki satu gugus asil atau rantai asam lemak yang terikat pada kerangka gliserol. Yang pertama, kerangka gliserol terdiri dari 3 karbon dengan gugus hidroksil, satu gugus asil atau asam lemak terikat pada salah satu karbon. Ini yang membedakan dari fosfolipid biasa yang memiliki 2 gugus asil. Kedua, gugus fosfat terikat pada salah satu karbon gliserol lainnya, bersifat hidrofilik atau sukar air, penting dalam pembentukan membran sel. Ketiga, gugus kepala polar yang mengandung kolin, yaitu terhubung ke gugus fosfat dengan atom nitrogen bermuatan positif dan 3 gugus metil. Selanjutnya, sphingomyelin. Sphingomyelin ditemukan dalam jumlah besar pada otak dan jaringan saraf. Hidrolisis sphingomyelin menghasilkan asam lemak, asam fosfat, kolin, dan amino alkohol kompleks yaitu sphingosine. Gambar struktur sphingomyelin. Jadi sphingomyelin ini terdiri dari 3 komponen bagian utama. Yang pertama itu ada rantai sphingosine atau tulang punggung molekul yang biasanya mengandung rantai hidrokarbon panjang yang terdiri dari 18 atom karbon. Pada strukturnya ada gugus min OH atau hidroksil, min NH2 atau amino, dan ikatan rangkap yang khas pada sphingosine. Yang kedua itu ada asam lemak atau fatty acid yang terikat pada gugus amino min NH2 sphingosine melalui ikatan amida. Ini membentuk struktur yang disebut ceramide, gabungan sphingosine plus asam lemak. Asam lemak ini juga berupa rantai panjang yang biasanya jenuh atau tak jenuh. Yang ketiga ada gugus fosfokolin yang terhubung pada gugus hidroksil dari sphingosine. Terdiri dari gugus fosfat PO4 3- dan gugus kolin CH2 N plus CH3 yang bermuatan positif. Jadi gugus inilah itu bagian yang membuat sphingomyelin menjadi fosfolipid. Selanjutnya masuk pada bagian B, steroid. Steroid adalah turunan lemak yang tidak mengandung gugus asam lemak dan gugus ester. Steroid bersifat amfifilik seperti fosfolipid dan tersusun atas 4 cincin karbon dengan jumlah ikatan rangkap berbeda-beda yang mengikat bermacam-macam gugus. Steroid tidak terhidrolisis pada pemanasan. Steroid tersebar luas pada hewan. Contoh steroid antara lain estraners, androtraners, kolesterol, progesteron, estrogen, dan testosteron. Struktur kolesterol terdiri dari 4 cincin karbon yang saling menyatu. 3 cincin memiliki 6 atom karbon dan 1 cincin memiliki 5 atom karbon. Rangkaian cincin ini membentuk inti dasar dari molekul steroid. Dapat dilihat pada gambar, salah satu ujung struktur cincin ini terdapat sebuah gugus hidroksil min OH yang terikat pada salah satu atom karbon. Gugus hidroksil ini membuat sebagian molekul kolesterol bersifat sedikit polar. Di sisi lain, dari struktur cincin terikat sebuah rantai samping hidrokarbon. Rantai ini terdiri dari beberapa atom karbon
yang berikatan satu sama lain dengan memiliki cabang gugus metil -CH3. Rantai samping ini membuat sebagian besar molekul kolesterol bersifat nonpolar atau hidrofobik. Jadi, kolesterol memiliki struktur yang unik dengan inti cincin steroid yang kaku, gugus hidroksil polar di satu ujung, dan rantai samping nonpolar di ujung lainnya. Struktur ini penting untuk fungsi kolesterol dalam membran sel dan sebagai prekursor hormon steroid. Selanjutnya yaitu glikolipid. Glikolipid adalah senyawa asam lemak dengan karbohidrat dan mengandung nitrogen tetapi tidak mengandung asam sulfat. Contohnya yaitu glikosil, diasil, gliserol yang terdapat dari tanaman dan mikroorganisme. Glikolipid molekul-molekul hidrofilik disebut molekul polar dan mudah larut dalam air, yang juga merupakan molekul polar dengan membentuk ikatan hidrogen. Sebaliknya, molekul hidrofobik tidak larut dengan air karena merupakan molekul nonpolar. Molekul-molekul hidrofobik ini tidak dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air. Sebagai gantinya, mereka memicu molekul-molekul air membentuk semacam sangkar yang mengelilinginya. Baik, selanjutnya berdasarkan kejenuhannya atau ikatan rangkap, asam lemak esensial adalah asam lemak yang tidak dapat disintesis melalui jalur kimia dan diperoleh dari makanan. Contohnya asam lemak linoleat. Asam lemak non-esensial adalah asam lemak yang dapat disintesis melalui jalur kimia. Asam lemak dibagi menjadi dua, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Untuk asam lemak jenuh adalah asam lemak yang tidak mengandung ikatan rangkap, dan untuk asam lemak tak jenuh yaitu asam lemak yang mengandung ikatan rangkap dan dapat terjadi dalam konfigurasi cis atau trans. Selanjutnya yaitu berdasarkan sifat mengering. Jadi sifatnya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu minyak tidak mengering atau non-drying oil. Contohnya itu seperti minyak zaitun, minyak biji rapi, dan juga minyak hewani. Lalu yang kedua itu minyak setengah mengering atau semi-drying oil. Nah, minyak ini yang mempunyai daya mengering lebih lambat. Contohnya itu seperti minyak biji kapas dan juga minyak bunga matahari. Lalu yang ketiga minyak nabati mengering atau drying oil. Jadi minyak ini yang dapat mengering jika terkena oksidasi akan berubah menjadi lapisan tebal, bersifat kental dan juga membentuk sejenis selaput jika dibiarkan di udara terbuka. Contohnya itu seperti minyak kacang kedelai dan juga minyak biji karet. Baik, selanjutnya berdasarkan sumbernya yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama berasal dari tanaman, yaitu minyak nabati, contohnya minyak zaitun, minyak kelapa sawit. Yang kedua berasal dari hewan, lemak hewani, contohnya minyak ikan sardin, minyak ikan paus. Selanjutnya berdasarkan kegunaannya, yaitu 1. Minyak mineral atau minyak bumi yang digunakan sebagai bahan bakar. Yang kedua, minyak nabati atau hewani, yaitu minyak atau lemak yang digunakan sebagai bahan makan bagi manusia. Dan yang ketiga yaitu minyak atsiri atau essential oil yang digunakan untuk obat-obatan. Minyak atsiri ini juga mudah menguap pada temperatur kamar. Reaksi lipid. Reaksi pada lipid antara lain reaksi sabunifikasi atau penyabunan. Reaksi sabunifikasi atau penyabunan adalah reaksi hidrolisis lemak atau minyak dengan menggunakan basa kuat seperti NaOH atau KOH sehingga menghasilkan gliserol dan garam asam lemak atau sabun. Jenis-jenis sabun yang pertama, sabun keras. Sabun keras adalah sabun yang terbentuk dari NaOH, contohnya sabun cuci. Dan kedua ada sabun lunak. Sabun lunak adalah sabun yang terbentuk dari KOH, contohnya sabun mandi. Baik, di sini kita melanjut dengan yang pertama, sabun keras. Sabun keras adalah sabun yang dibuat dengan reaksi asam lemak dan basa kuat natrium hidroksida atau NaOH. Ciri-cirinya yaitu yang pertama bertekstur padat dan keras, tidak mudah larut di air. Biasanya digunakan sebagai sabun cuci pakaian atau sabun batang. Contohnya seperti sabun colek, sabun batang cuci. Yang kedua, sabun lunak. Sabun lunak adalah sabun yang dibuat dari reaksi asam lemak dan kalium hidroksida atau KOH. Ciri-cirinya yang pertama teksturnya lunak, agak lembek atau berbentuk cair.
Yang kedua, mudah larut dalam air, biasanya digunakan sebagai sabun mandi cair atau sabun muka. Contohnya seperti sabun mandi cair, sabun tangan. Jadi gambar di atas menunjukkan reaksi saponifikasi atau penyabunan. Yang pertama, sabun keras dibuat dari NaOH tambah minyak lemak. Contohnya seperti sabun cuci, sabun colek, teksturnya padat atau keras. Yang kedua, sabun lunak dibuat dari KOH tambah minyak atau lemak. Contohnya seperti sabun mandi cair, sabun tangan, teksturnya lunak atau cair. Reaksi saponifikasi yaitu trigliserida tambah NaOH, sabun tambah gliserol. Sabun membersihkan kotoran dan minyak, gliserol bisa dimanfaatkan sebagai pelembab. Cara kerja sabun, yang pertama, ujung hidrofobik menarik minyak atau kotoran. Yang kedua, ujung hidrofilik larut dalam air. Yang ketiga, membentuk misel lalu kotoran terangkat. Selanjutnya kita masuk pada reaksi pembentukan lemak. Reaksi pembentukan lemak juga dikenal sebagai esterifikasi. Adalah proses kimia yang melibatkan penggabungan asam lemak dan gliserol untuk membentuk trigliserida lemak. Asam lemak dan gliserol bereaksi untuk membentuk ester. 3 molekul asam lemak bereaksi dengan 1 molekul gliserol untuk membentuk trigliserida. Reaksi ini melepaskan molekul air sebagai produk samping. Ya, kita lanjut pada rumus gliserol, yaitu H2COH, HCOH, H2COH merupakan alkohol dengan 3 gugus OH. Asam lemak rumusnya C17H35COOH. Asam stearat adalah salah satu asam lemak jenuh. 3 molekul asam stearat bereaksi dengan 1 molekul gliserol. Setiap gugus OH dari gliserol bereaksi dengan gugus COOH dari asam stearat melalui reaksi esterifikasi. Hasilnya adalah senyawa trigliserida dan 3 molekul air, H2O. Gliseril tristearat merupakan bentuk lemak yang terbentuk dari gliserol dan 3 asam stearat. Dan air terbentuk karena 3 gugus OH dari gliserol masing-masing bergabung dengan H dari COOH asam lemak. Ya, kita lanjut pada B, pada reaksi hidrolisis lemak. Jadi hidrolisis lemak adalah proses pemecahan trigliserida lemak menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan air atau H2O. Ini adalah reaksi kebalikan dari pembentukan lemak. Kita lihat pada struktur di sebelah kiri molekul trigliserida yaitu gliserol dan yang mengikat 3 asam lemak atau R mewakili rantai 3 hidrokarbon dari asam lemak. Di sisi tengah ditambah 3 molekul air atau H2O. Di sebelah kanan hasil reaksi berupa 3 molekul asam lemak dari 1 molekul gliserol. Jadi mekanismenya itu air ini memutuskan ikatan ester antara gliserol dan asam lemak. Jadi proses ini menghasilkan 1 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak bebas. Jadi reaksi ini bisa berlangsung secara enzimatik atau dengan enzim lipase dengan asam atau basa sebagai katalis. Proses ini sering digunakan dalam pencernaan lemak dalam tubuh atau oleh enzim lipase dan pembuatan sabun. Selanjutnya nomor 3, reaksi hidrogenasi. Reaksi hidrogenasi adalah reaksi penjenuhan lemak yang mengubah wujud lemak menjadi padat dengan bantuan logam platina atau Pt atau nikel Ni. Lemak tak jenuh tambah H2 menghasilkan lemak jenuh. Kita masuk pada poin berikutnya, yaitu tentang fungsi lipid. Fungsi lipid antara lain: yang pertama, sebagai sumber energi yang efisien secara langsung dan secara potensial bila disimpan dalam jaringan adiposa. Yang kedua, mengisi struktur tubuh di bawah kulit dan memperindah bentuk tubuh, terutama pada wanita, seperti di sekitar organ-organ tubuh yang halus, lunak, vital, dan mengisi rongga-rongga yang kosong.
Yang ketiga, sebagai insulator tubuh terhadap perubahan suhu maupun benturan. Keempat, menjadi cadangan energi dalam bentuk sel lemak. Kelima, lemak mempunyai fungsi selular dan komponen struktural pada membran sel yang berkaitan dengan karbohidrat dan protein demi menjalankan aliran air, ion dan molekul lain yang keluar dan masuk ke dalam sel. Yang keenam, lipid dapat berguna sebagai penyerap dan pembawa vitamin A, D, E, dan K. Yang ketujuh, sebagai hormon dan vitamin. Hormon mengatur komunikasi antara sel, sedangkan vitamin membantu regulasi proses-proses biologis. Yang kedelapan, lipid sebagai sumber steroid yang sifatnya meningkatkan fungsi-fungsi biologis yang penting. Contohnya, sterol atau kolesterol dilibatkan dalam sistem pemeliharaan membran untuk transport lipid dan sebagai prekursor vitamin D3, asam empedu, adrenal dan kortikosteroid. Yang kesembilan, dari aspek teknologi makanan, lipid bertindak sebagai pelicin makanan yang berbentuk pelet, sebagai zat yang mereduksi kotoran dalam makanan dan berperan dalam kelezatan makanan. Ya, mungkin itu saja pembahasan dari kelompok kami tentang materi lipid yang dibawakan oleh kelompok 2. Semoga teman-teman semuanya yang menyaksikan ini dapat memahami penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.